Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala, karena atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga yang kita rasakan sampai detik ini, Allah masih meringankan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka beribadah kepadanya pada hari Jumat. Kalaulah bukan karena nikmat yang terbesar, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita akan merasakan beratnya langkah kaki kita menuju setiap nilai-nilai kebaikan, setiap tempat-tempat kebaikan. Berapa banyak yang badannya sehat, jasmaninya kuat, fisiknya olahraga rutin, tetapi untuk menemui, mendatangi setiap amalan-amalan kebaikan atau melaksanakan setiap amalan-amalan kebaikan terasa berat untuk melaksanakannya. Maka sungguh ini adalah nikmat yang terbesar yang kita harus menjaganya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian melepaskannya dari hati kita sekalian, mencabutnya dari hati kita sekalian, sehingga kita kembali kepada orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada siapapun umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Tentunya khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala, karena sungguh ketakwaan itu adalah modal yang terbaik dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru beberapa hari tentunya kejadian atau peristiwa yang kita sudah tahu bersama, adanya aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan ini menjadikan sasaran empuk bagi mereka-mereka yang mengalami Islamfobia, yang mereka sangat alergi dengan kata-kata Islam, dengan kata-kata jihad. Peristiwa pengoboman gereja katedral di Makassar, kemudian seorang wanita yang mendatangi
markas besar polisi, Mabes Polri. Rentetan-rentetan peristiwa tersebut semakin menjadi-jadi. Congor-congornya, corong-corongnya dari para Islamfobia begitu sangat kuat, semakin mendiskreditkan Islam sebagai agama yang hanif, sebagai agama yang lurus. Dan kita tahu ketika peristiwa itu terjadi kepada kaum muslimin, corong-corong mereka itu diam seribu bahasa, membungkam sejuta kata untuk mengatakan bahwa itu adalah radikal. Tapi justru kalau yang ditimpa kaum muslimin, mereka mengatakan itu ada orang gila, nggak bisa diproses hukumnya. Ada seorang ulama yang dibacok dikatakan itu orang gila, itu bukan teroris. Ada masjid yang dicoret-coret, bahkan masjid yang dilempari bom molotov. Mereka mengatakan itu adalah kerjaan orang gila. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu patut kita harus pahami dalam persoalan ini. Pertama, tentang bagaimana kaidah sesungguhnya kita sebagai umat harus menjaga Islam ini sampai titik darah penghabisan. La yakhafuna laumata laim. Kita tidak boleh merasa rendah diri, merasa ciut dengan segala ocehan-ocehan mereka yang menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Ketahuilah para jamaah, syariat jihad fisabilillah itu pasti akan ada sampai hari kiamat. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan itu. Bahwa al-jihadu ma'adin hatta yaumil qiyamah. Jihad itu pasti akan ada sampai yaumil qiyamah. Tapi persoalannya jihad yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Bukan jihad-jihad yang serampangan yang tidak memiliki kaidah-kaidah ilmu syar'iyyah. Ada salah satu tafsir yang menarik, yaitu yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di di dalam memahami satu ayat yang kita sering dengar ketika ayat ini diucapkan oleh para ulama yang ketika menanggapi peristiwa-peristiwa seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun." Surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-32. Yang artinya wa min ajli dzalika, yang demikian itu tujuannya. Ayat ini menceritakan sebuah peristiwa sebelumnya, pembunuhan pertama kali terjadi di zaman manusia, yaitu antara Qabil dan Habil. Satu sama lain memiliki hasad, tidak menerima, ada rasa dengki terhadap saudaranya sehingga terjadilah pembunuhan di kala itu. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin." Maka sungguh demikian telah kami syariatkan kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh jiwa atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka sungguh dia seakan-akan adalah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang menjaga jiwa, menjaga bumi ini dari kerusakan, kezaliman, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sungguh dia seakan-akan menjaga kehidupan manusia secara keseluruhannya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, sungguh kata Allah, kami sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang nyata, dengan wahyu yang Allah berikan kepada para rasulnya. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Tapi sungguh mereka manusia setelah datangnya wahyu, banyak mereka lalai, banyak mereka meninggalkan wahyu itu, kemudian mereka berbuat berlebih-lebihan dalam dunia ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau menjelaskan wa dallatil ayat ala anna al-qatla yajuzu bi ahadi amrayni. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan, dalam ayat ini menjelaskan seseorang boleh membunuh jiwa manusia, boleh melakukan pembunuhan kalau dia melakukan dua hal. Yang pertama, imma ayyuqtala nafsan bighairi haqqin muta'ammidan fi dzalika fa innahu yahillu qatalahu. Apabila orang itu kerjaannya memang menjadi penjagal, pembunuh, membunuh dengan sengaja, menumpahkan darah manusia dengan mudahnya, maka orang yang seperti ini halal untuk dibunuh. Maka berlaku hukum qisas di dalam Islam. Ketika dia menumpahkan darah saudaranya, membunuh saudaranya, maka harus dibunuh kembali. Dan orang yang seperti ini boleh dibunuh, yahillu, halal hukumnya. Kemudian yang kedua, syarat orang itu boleh diperangi atau dibunuh. Yang kedua, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, adalah imma ayyakuna mufsidan fil ardi bi ifsadil li adyanin nasi au abdanahum au amwalahum kal kuffaril murtaddin wal muharibin. Yang boleh dibunuh yang kedua adalah mereka-mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka orang-orang kafir yang murtad. Seperti orang-orang kafir yang murtad. Kemudian wal muharibin, orang-orang kafir yang wajib diperangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di luar dua ini, maka tidak layak kita menumpahkan darah sesama manusia. Oleh karena itu syariat jihad fisabilillah dalam maqasidus syariahnya bukan untuk menakut-nakuti manusia. Tapi jihad fisabilillah adalah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela kehormatan kaum muslimin. Ketika kehormatan itu diambil, dikoyak-koyak oleh mereka musuh-musuh Islam, yang disebut dalam kaidah ini adalah mereka orang-orang murtad, mereka orang-orang kafir yang wajib diperangi karena mereka memerangi kaum muslimin. Adapun mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, mereka orang-orang yang tidak jelas-jelas menyerang kita kaum muslimin, maka hukumnya haram untuk kita bunuh mereka. Jangan kita beralasan itu jihad fisabilillah. Jihad yang menyimpangi, yang menyelisihi daripada pemahaman para salaful ummah. Maqasidus syariah jihad adalah untuk menjaga kehormatan kaum muslimin ketika Islam itu dikoyak-koyak oleh mereka, diserang oleh mereka. Maka para ulama menjelaskan jihad itu ada ofensif, ada defensif. Di luar ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Lantas sebagian kita ada yang mengatakan itu kan bagian daripada istishhadiyah amaliyah. Sebagian mengutip beberapa hadis tentang istishhad, mencari syahid di jalan Allah. Ketahuilah para jemaah sekalian, para ulama sudah menjelaskan tentang hukum istishhad. Salah satu di dalam buku yang saya pegang ini, Al-Ahkamu An-Nawazil As-Siyasah Syar'iyyah, Dr. Udnan Al-Adani telah menulis sangat jelas dan gamblang, belum dengan kitab-kitab yang lainnya, bagaimana beliau mendudukan posisi hadis-hadis tentang mencari syahid di jalan Allah. Bukan cara yang seperti hari ini, yang itu dianggap sebagai istishhad, mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, mari kita jaga Islam dan syariat Islam ini. Syariat jihad ini agar tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kemenangan kita
dalam menegakkan Islam ini hanya ada dua, dakwah dan jihad fisabilillah. Maka konsep ini yang diambil Rasulullah dan para sahabat, yang sesungguhnya yang mereka dibimbing oleh Rasulullah dengan ilmu dan wahyunya. Maka mari berpegang teguh kepada konsep ini agar kita tidak terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang seperti hari ini. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mujahidin wal mujahidat, al ahya minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahil akbar. Aqimis salah.